Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa alaman nafabi wa bi'ulumih bid-daraini amin. Rabbi yasir wa'in. Salatul aidaini, salat dua hari raya. Pada malam hari ini mungkin ini bagian pertama dari bahasan tentang salat hari raya. Awalan adillatu masru'iyyati sholatil Aid. Dalil-dalil disyariatkannya salat Aid. Syuriat sholatul Aid fi sanatil ula minal hijrah. Salat Aid disyariatkan pada tahun pertama hijrah. Jadi ketika di Mekah berarti belum ada, selama 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah itu belum ada yang namanya sholat Aid. Sholat Aid ini baru diperintahkan pelaksanaannya pada tahun pertama hijrah. Ya, jadi ketika Nabi sudah masuk hijrah ke kota Madinah. Ya. Bidalil ma rawa Anasun, berdasarkan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas. Ya. Di mana beliau mengatakan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, walahum yaumani yal'abuna bihima. Ya, bagi masyarakat Madinah mereka memiliki dua hari yal'abuna bihima, di mana dalam dua hari tersebut mereka bersenang-senang, ya, laib bermain-main, artinya mereka bersenang-senang, ya. Faqala, ya, lalu Nabi bertanya, ma hadanil yaumani, ya, dua hari apa ini? Qalu, orang-orang Madinah menjawab, kunna nal'abu bihi ma fil jahiliyah, ya, sungguh kami bersenang-senang pada dua hari tersebut di era jahiliyah. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul bersabda, innallaha qad abdalakuma khairan minhuma, sungguh Allah telah menggantikan untuk kalian, ya, khairan minhuma, sesuatu yang lebih baik daripada keduanya. Apa itu? Kata Nabi, yaumal adha, ya, atau yaumul adha wa yaumul fitri, yaitu hari adha dan hari idul fitri. Nah, ini landasan dari pertama bahwa idul adha dan idul fitri, ya, ini merupakan pengganti dari dua hari raya yang dirayakan oleh orang-orang Madinah di saat masa jahiliyah. Wa adillatu masru'iyyatiha al-kitab wa sunnah wal ijma'. Dalil disyariatkannya salat Id adalah Al-Qur'an, ya, sunnah dan ijma'. Nah, sedangkan dalam Al-Qur'an, ya, dalilnya yang disepakati dan masyhur di kalangan ulama tafsir adalah surah Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar, ya, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah, ya. Jadi semua ulama tafsir, ya, bersepakat annal murada bidzalika sholatul Aid, sholatul Aidi ay sholatul adha, ya, wadzabhi. Jadi ayat kedua dari Al-Kautsar ini yang dimaksud adalah sholat Id, yaitu sholat Idul Adha dan penyembelihan. Wanhar itu penyembelihan, ya.
Memang ada ulama lain yang memaknai wanhar itu meletakkan tangan di bawah leher, ya. Jadi ada yang memaknai begitu. Makanya ada sekelompok orang yang kalau sholat tangannya di sini, ya, karena dia memaknai wanhar itu meletakkan tangan di bawah leher. Tapi umumnya para ulama tafsir, ya, mereka memaknai wanhar itu kurban, ya. Sedangkan untuk pasoli itu mereka semua sepakat yang dimaksud adalah sholat Idul Adha, ya. Wa amma sunnatu, adapun dalil pelaksanaan sholat Id menurut sunnah, fasabata anna Rasulullah SAW bitawaturi karena yusolli sholat al-idain, ya. Itu sudah ada ketetapan, ya, berdasarkan hadis yang mutawatir bahwa Nabi, ya, melaksanakan sholat hari Idul Fitri dan Idul Adha. Wa awwalu idin sallallahu alaihi wasallam Idul Fitri fi sanati tsaniyati minal hijrah, ya. Sholat Id yang pertama yang dilakukan oleh Rasul adalah sholat Idul Fitri pada tahun kedua hijrah, ya. Ini sebagaimana Abdullah ibnu Abbas mengatakan, syahidtu sholat al-fitri ma'a Rasulullah SAW wa Abi Bakr wa Umar fakulluhum yusolliha qabla al-khutbati, ya. Aku menyaksikan, ya, atau aku hadir melakukan sholat Idul Fitri bersama Rasul, bersama Abu Bakar, ya, Umar, dan mereka semua melaksanakan sholat Id sebelum khutbah, ya. Kemudian dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shallal Ida bi ghairi adzanin wala iqamatin, bahwa Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat Id tanpa ada azan dan tanpa iqamah, ya. Jadi untuk sholat Id ini berbeda dengan sholat jamaah yang lain, ya. Dia tidak menggunakan atau tidak ada azan dan iqamah, ya. Jadi cukup dengan mengatakan sholatul Aidi jami'ah rahimakumullah, atau sholatul Idul Fitri jami'ah rahimakumullah, sholatul Idul Adha jami'ah rahimakumullah, ya. Jadi itu sebagai pengganti azan dan iqamah. Nah, nanti juga berlaku pada sholat tarawih, ya, yang dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian pada sholat gerhana juga begitu, ya, yang dilaksanakan secara berjamaah itu dengan menggunakan kalimat, ya, tanpa azan dan iqamah, ya. Sedangkan untuk dalil ijma', ya, semua umat Islam bersepakat tentang berlakunya syariat sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Artinya tidak ada perbedaan, tidak ada yang menyangkal tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu merupakan dalil ketiga dalam bentuk ijma' kaum muslimin, ya. Tsaniyan hukmuhal fiqhiyyu, hukum sholat Id, ya, dalam fikih, ya. Yataraddadu hukmu sholatil Id baina ara'i thalathin, ya, baina ara'in thalathin. Jadi sholat Id ini hukumnya, ya, ada tiga, ya. Jadi ada tiga yang satu sama lain berbeda, ya. Kaunuha fardhu kifayatin. Yang pertama ada yang mengatakan bahwa sholat Id itu adalah fardu kifayah. Berarti karena fardu kifayah
bila mana ada yang sudah melaksanakannya pada satu daerah, ya satu lingkungan, berarti sudah terpenuhi kefarduan kifayah tersebut. Namun kalau tidak ada yang melaksanakan sholat id, berarti seluruh penduduk wilayah tersebut berdosa, gitu ya. Jadi ini ada yang mengatakan fardu kifayah, au wajibun, ya, atau ada yang menghukumkan sholat id itu hukumnya wajib, ya, au sunnatun, atau pendapat yang ketiga hukumnya sunnah, ya. Jadi di sini ada perbedaan pendapat terkait dengan hukum sholat id, ya. Faqala al-Hanabilatu fi dhahir madhab, kalangan ulama Hanabilah, ya, pengikut madhab Hambali, beliau atau mereka mengatakan sholatul id fardu kifayatin. Sholat id itu adalah fardu kifayah. Idza qoma biha, ya, apabila sholat id tersebut ditegakkan, dilaksanakan, ya, may yakfi saqatat anil bakin. Jadi apabila sholat id itu sudah dilaksanakan oleh orang yang sah melaksanakannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Nah, ini berarti sholat id oleh ulama Hambali, mazhab Hambali, itu diposisikan hukumnya seperti sholat jenazah, ya. Nah, kenapa mereka memahaminya sebagai fardu kifayah? Karena mereka melihat bahwa perintahnya menggunakan fi'il amr, fasholli li rabbika, ya, maka sholatlah, ya, karena Tuhanmu. Nah, ini karena perintah, ya, maka mereka memaknai perintah ini adalah lil wujub, ya. Perintah ini merupakan satu kewajiban. Kemudian alasan kedua kan mereka, kenapa mereka kemudian menempatkan hukum sholat id sebagai fardu kifayah? Alasannya adalah wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'u ba'dahu yudawimuna 'alaiha. Karena Nabi dan para khulafa rasyidin yang datang setelah Nabi yudawimuna 'alaiha, mereka itu semua, ya, melaksanakan secara terus menerus tiap tahun. Jadi tidak pernah ada tidak dilaksanakan, artinya tidak pernah tidak dilaksanakan. Setiap tahun sholat id selalu dilaksanakan. Nah, atas dasar itu maka mereka mengatakan ini merupakan satu kewajiban, ya. Alasan yang ketiga, wali anna min a'lami din al-zahira, karena sholat id itu termasuk, ya, termasuk syiar-syiar agama yang nyata, ya, yang kelihatan, ya. Dengan pelaksanaan id maka kelihatan tuh syiar agama Islam, ya. Maka oleh sebab itu ulama dari mazhab Hambali mengatakan sholat id hukumnya fardu kifayah, ya. Walam tajib ainan ala kulli muslimin, ya, karena dia fardu kifayah berarti sholat itu bukan kewajiban perorangan, ya, bagi setiap muslim. Jadi ini kewajiban yang sifatnya menyeluruh, ya. Kalau sudah ada yang melaksanakan berarti yang lain gugur, ya. Beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain, ya, setiap muslim itu wajib melaksanakannya. Kalau tidak dilaksanakan berarti individu muslim tersebut berdosa, ya. Ini perbedaan antara fardu kifayah dan fardu ain.
Fa in tarakaha ahlu baladin yablughuna arba'ina bila udrin, maka jika penduduk sebuah wilayah meninggalkan pelaksanaan sholat Id di mana mereka itu mencapai jumlahnya 40 orang bila udrin, tanpa adanya udzur, qatalahumul imamu, maka imam harus memerangi mereka. Jadi karena ini fardu kifayah, kalau ternyata ada dalam satu wilayah tidak dilaksanakan sholat Id, maka menurut mazhab Hambali itu pemimpin wilayah tersebut harus memerangi mereka. Li'annaha min sya'air Islam al-zahirah, karena sholat Id ini merupakan bagian dari syiar-syiar agama Islam. Ya. Wa bi tarkiha tahawun bidin, dan meninggalkan sholat Id ini merupakan penghinaan terhadap agama. Ya. Jadi kalau secara sengaja tanpa udzur, ya, satu kampung itu tidak melaksanakan sholat Id, ini dianggap sebagai penghinaan terhadap agama. Ya. Maka dalam pemerintahan Islam umpamanya, ini pemimpin harus memerangi orang-orang yang mengingkar atau yang tidak melaksanakan sholat Id. Wa qala al-Hanafiyatu bil as-sahih, ulama mazhab Hanafi mengatakan menurut pendapat yang paling sahih, tajibu sholatul idaini ala man tajibu alaihil jumu'atu bi syara'iti al-mutaqaddimah siwal khutbah. Sholat Id itu, ya, menurut ulama Hanafiyah hukumnya wajib kepada orang yang wajib menunaikan sholat Jumat. Ini lebih lebih berat lagi, ya. Kalau tadi hanya fardu kifayah, berarti ini fardu ain, ya, kewajiban perorangan, gitu. Kepada siapa? Perorangan yang memang, ya, terkena kewajiban sholat Jumat. Berarti laki-laki udah balik, gitu ya, kemudian merdeka, gitu kan? Itu berarti mereka ini wajib untuk sholat Id. Ibarat kita nih, gitu ya, kalau umpamanya kita mengambil mazhab Hanafi, maka karena kita termasuk orang yang wajib melaksanakan Jumat, maka kita wajib melaksanakan sholat Id. Ya, kalau tidak dilaksanakan berarti dosa, gitu. Kecuali khutbahnya ini merupakan amalan sunnah, ya. Jadi hukumnya khutbah itu adalah sunnah, tapi sholatnya menurut mazhab Hanafi adalah wajib, ya. Wa daliluhum alal wujubi, dan dalil mereka mewajibkan sholat Id adalah muwazobatun Nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha, karena Nabi, ya, muwazobah, selalu membiasakan melaksanakan sholat Id. Artinya Nabi tidak pernah satu kali pun sejak disyariatkan sholat Id beliau meninggalkan sholat Id. Nah, berdasarkan itu maka ulama-ulama Hanafiyah mereka mengatakan sholat Id adalah hukumnya wajib, ya. Wa qala al-Malikiyatu wasy-Syafi'iyatu, ulama-ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan ia sunnatun muakkadatun, ya, hukumnya adalah sunnah muakkadah.
Ini mengikuti hukum sholat witir. Ya, sholat witir ini juga sunnah muakkadah. Ya, itu kalau witir di kita sunnah muakkadah, tapi dalam mazhab Hanafi itu wajib. Ya, witir ya, witir itu dalam mazhab Hanafi wajib. Kalau kita sunnah muakkadah. Nah, ini mirip hukumnya dengan id ya. Kalau kalangan Hanafi mengatakan wajib bagi setiap orang yang terkena kewajiban sholat Jumat. Liman tajibu alaihi Jumu'ah. Jadi menurut kalangan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, sholat id itu hukumnya sunnah muakkadah bagi orang yang sudah wajib untuk melaksanakan Jumat. Ya. Siapa mereka? Wawad dakaru, ya, orang laki-laki, al-balighu, yang sudah balik, al-hurru, ya, yang merdeka, al-muqimu, yang menetap, ya, di baladil Jumu'ati, di tempat dilaksanakannya Jumat. Ya. Wala tundabu 'indal malikiyati li sabiyyin wa imra'atin, ya, wa 'abdin wa musafirin lam yanwi iqamata, ya, lam yanwi iqamatan taqatta'u hukmas safari. Dan di kalangan ulama Malikiyah, sholat id itu tidak disunnahkan untuk anak kecil laki-laki, perempuan dewasa, kemudian hamba, ya, budak, musafir yang tidak berniat untuk menetap sehingga memutus hukum musafirnya. Ya. Wa nudibat li ghairi mar'ati syabati, dan sholat id itu disunnahkan bagi perempuan li ghairi mar'ati syabati, untuk bukan perempuan yang masih muda. Ya. Jadi kalau perempuan yang masih muda itu tidak disunnahkan untuk melaksanakan sholat id. Jadi walaupun tidak boleh haji, dan tidak disunnahkan sholat Idul Adha untuk orang yang sedang ibadah haji, ya, wala li ahli Mina, dan juga tidak untuk orang yang sedang berada di Mina, ya, bermam di Mina, walau ghairu hajina, sekalipun mereka bukan termasuk orang yang sedang berhaji, ya. Wa tusra'u 'inda Syafi'iyyati lil munfaridi kal jama'ati, dan disyariatkan sholat id di kalangan ulama Syafi'iyah lil munfaridi, bagi perorangan, kal jamaati, seperti jamaah, ya. Jadi untuk sholat id dalam mazhab Syafi'i boleh sendirian, ya, boleh sholat sendirian, ya. Jadi sah seperti sholat berjamaah, artinya dia kalaupun tidak dilaksanakan berjamaah itu tetap sah, ya. Wal abdi, begitupun disyariatkan menurut ulama Syafi'iyah itu untuk budak boleh, wal mar'ati, untuk kaum perempuan itu juga disunahkan, wal musafiri, untuk orang yang musafir, wal unta, dan orang yang banci, wasogiri, dan anak kecil. Kemudian Imam Syafi'i tidak mengaitkan syarat Jumat, ya, untuk melaksanakan sholat id.
termasuk dari jumlah, ya, itu tidak seperti Jumat gitu. Kan kalau Jumat itu mazhab Syafi'i harus 40 gitu kan ya. Jumlah yang melaksanakan harus 40 min ahlil Jumat. Sementara kalau sholat Id tidak ada ketentuan jumlahnya harus 40 ya. Yang berikutnya, syaraitu wujubiha wa jawaziha, syarat-syarat wajibnya sholat Id dan dibolehkannya sholat Id. Qolal Hanafiyatu, ulama-ulama mazhab Hanafi mengatakan, kullu ma huwa syartu wujubil jumu'ati ya wa jawazuha fa huwa syartu wujubi sholatil idain wa jawaziha ya. Setiap yang menjadi syarat wajib Jumat dan dibolehkannya Jumat, maka itu menjadi syarat wajibnya sholat Id ya, 2 hari raya, dan syarat dibolehkannya sholat Id ya, minal imami wal jamaati wal misri wal waqti illa khutbah faina sunnatun ba'da sholat walau tarokaha jazat sholatul Id ya. Berarti apa? Menurut mazhab Hanafi, sholat Id itu harus ada imamnya ya, harus berjamaah, harus ada dilaksanakannya di kota ya, kemudian pada waktunya ya, kecuali khutbah di mana mereka menghukumkan khutbah Id itu adalah sunnah ya. Berikutnya, khurujun nisa ila sholatil Id, keluarnya kaum perempuan menuju sholat Id. Ittafaqal fuqaha'u minhumul Hanafiyatu wal Malikiyatu, ulama-ulama fikih dari mazhab Hanafi dan Maliki bersepakat ala annahu ya la yurakhasu lisyabati minan nisa'i al-khuruju ila al-jumu'ati wal idaini wa syai'in minas sholati. Jadi ulama-ulama mazhab Hanafi dan Maliki mereka tidak memperkenankan bagi perempuan-perempuan yang masih muda untuk keluar melaksanakan sholat Jumat, sholat 2 hari raya, dan sholat-sholat yang lain. Jadi kalau perempuan-perempuan yang masih muda tuh tidak diperkenankan ya. Jadi mereka ini di mana? Ya di rumah, sholatnya di rumah ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan terjadi fitnah ya. Jadi alasan mereka li'anna khurujahunna sababul fitnati bila syakin, karena keluarnya perempuan-perempuan yang masih muda ini menjadi sebab terjadi fitnah. Wal fitnatu haramun, sedangkan fitnah itu haram ya. Wa ma adda ila haram fa huwa haramun, dan sesuatu yang dilakukan secara haram maka itu haram ya. Nah di sini mungkin yang dikhawatirkan fitnah itu umpamanya ya perempuan yang masih muda, kemudian mungkin karena bisa jadi kecantikannya ini bisa menjadi sesuatu yang dapat menggoda kaum pria ya. Maka oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah mereka itu tidak diperkenankan untuk keluar melaksanakan sholat Jumat atau sholat 2 hari raya atau sholat yang lainnya ya. Wa ammal ajaizu, adapun perempuan-perempuan yang sudah tua ya, fala khaufa fi annahu yurakhasu,
maka tidak dikhawatirkan bahwa mereka itu diperkenankan ya untuk keluar dalam melaksanakan sholat subuh, sholat maghrib, ya sholat isya, 2 hari raya, ya itu dibolehkan. Kenapa? Mereka berpandangan orang tua ini tidak mendatangkan fitnah, ya. Jadi perempuan-perempuan yang sudah tua ini tidak dikhawatirkan ya menimbulkan fitnah. Wa ibaratu syafi'iyyati wal hanabilah, sedangkan ya ulama-ulama syafi'iyah dan hanabilah mereka mengatakan la ba'sa bihudurin nisa'i musallal aidi ghaira zawatil hayati fala tahduru, ya. Tidak menjadi apa ya, tidak menjadi masalah hadirnya kaum perempuan di tempat pelaksanaan sholat Id, tapi yang perempuan tersebut tidak melakukan gerakan-gerakan yang menimbulkan fitnah. Istilahnya kalau ternyata perempuan-perempuan itu dengan bisa lenggak-lenggok dan sebagainya itu bisa menimbulkan fitnah, maka tidak diperkenankan. Ya. Ini diperkenankan dengan catatan perempuan tersebut ya tidak melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan fitnah. Wala labisa tisyabir zinati awis syuhara. Ya, perempuan yang diperkenankan juga perempuan yang tidak mengenakan pakaian yang modis gitu. Ya. Jadi perempuan yang tidak mengenakan pakaian yang penuh perhiasan atau pakaian yang sedang tren dan modis, ya, syuhra. Nah ini karena Rasul pernah ya beliau melarang orang-orang perempuan yang keluar menghadiri pelaksanaan sholat di mana mereka itu menimbulkan hal-hal yang tidak baik gitu ya. Nah, apabila perempuan juga mau hadir gitu ya, tidak ke pelaksanaan sholat Id, maka tidak diperkenankan menggunakan wewangian ya. Jadi tidak diperkenankan menggunakan wewangian dan tidak diperkenankan mengenakan pakaian yang indah atau pakaian-pakaian yang sedang tren dan modis. Yang terakhir, waktu pelaksanaan sholat Id. Ittafaqal fuqaha ala anna waqta sholatil Id wa ma ba'da tulu'i syamsi qadra rumhin aw rumhaini. Para ulama fikih menyepakati bahwa waktu sholat Id dimulai setelah terbitnya matahari seukuran 1 tombak atau 2 tombak. Ya. Nah di sini oleh pengarang kitab dijelaskan ba'da hawalai nisbi sa'atin minat tulu, yaitu setelah kurang lebih setengah jam setelah matahari terbit. Jadi kalau matahari terbit jam 6 berarti waktu itu dimulai 6:30, udah boleh gitu, ya. Sampai kapan? Ila kubairi zawali ay qabla dukhuli waqti zuhri, sampai menjelang tergelincir matahari atau sampai menjelang masuknya waktu zuhur. Ya. Jadi berarti apa? Jam 10 masih boleh gitu ya. Ada orang melaksanakan sholat Id jam 10 ya masih boleh, karena batas waktunya itu sampai menjelang waktu zuhur. Wa huwa waktu sholat duha
dan itu merupakan waktu sholat duha. Ya. Faiza shollu qabla irtifa'i syamsi qadra ruhin. Apabila mereka sholat id sebelum matahari naik seukuran 1 tombak, la takunu indal hanafiyati sholata idin. Itu menurut imam kalangan mazhab Hanafi, ya, menurut ulama mazhab Hanafiyah, berarti itu bukan sholat id, bal naflan, ya, bahkan itu menjadi sholat sunnah saja. Ta'jil sholati wa ta'khiruha, menyegerakan sholat id dan mengakhirkannya. Ya. Yusanu ta'jilu sholatil adha fi awali waqtiha bihaitsu yuwafiqul hujjah bi nabi zabihim. Jadi kalau sholat Idul Adha itu disunahkan untuk dilaksanakan segera di awal waktu, ya, segera di awal waktu. Wa ta'khiru sholatil fitri an awali waqtiha qalilan, dan pelaksanaan sholat Idul Fitri itu sedikit ditunda waktunya dari awal waktu. Jadi kalau sholat Idul Adha umpamanya 6:30 sudah masuk, segera 6:30. Tapi kalau sholat Idul Fitri itu bagusnya digeser sedikit, umpamanya jam 7 baru mulai, ya, itu. 5 rawat Syafi'i berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, ya. Nah, jadi karena kalau kita alasannya bukan terkait dengan bertepatan jemaah haji di Mina, ya, pada saat penyembelihan mereka Idul Adha, tapi biasanya kalau kita itu Idul Adha dipercepat, artinya dilaksanakan lebih awal, ya, itu karena ada penyembelihan, sebegitu, ya. Tapi secara hukum sebetulnya mendahulukan, artinya mempercepat di awal waktu sholat Idul Adha itu sebetulnya yuwafiqul hujjah biminan fi dzabhihim. Jadi bersesuaian dengan jemaah haji di Mina, ya, bisa mereka menyembelih. Tapi kalau di sini saya katakan lebih alasannya akan ada penyembelihan. Makanya sholat Idul Adha itu lebih awal, ya, lebih awal. Nah, saya kira ini yang kita bahas pada hari ini. Nanti kita lanjut apakah sholat id itu boleh diqodho atau tidak, gitu ya. Nah, ini terus nanti bagaimana bentuk sholat id menurut beberapa imam madhab, ya. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya bahas, ya, khususnya buat saya pribadi dan juga pada para jamaah.